Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta pelatihan IT dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh SMK Negeri Jumantono tahun 2021. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi membuat desain sertifikat menggunakan Microsoft Office 365. Tentunya yang harus dipersiapkan adalah perangkat, baik itu berupa laptop atau komputer yang sudah terpasang aplikasi Microsoft Office 365. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, untuk pertama kali yang harus dibuka adalah Microsoft Office Word-nya. Jadi nanti kita hanya akan menggunakan dua aplikasi dari Office 365, yaitu Word dan Excel-nya. Nah, pertama, Bapak Ibu silakan buka aplikasi Word-nya, Microsoft Office Word-nya. Silakan dibuka dan membuat lembar kerja baru. Nah, kalau seperti saya ini kan posisinya sudah terbuka. Kalau sudah terbuka seperti ini, saya akan membuat lembar kerja baru. Dipilih menu File, kemudian pilih New, kemudian Blank Document. Nah, nanti seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur layout kertas. Di mana ada di menu layout, kemudian pilih orientation, kemudian pilih portrait atau landscape. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, pada contoh yang akan saya berikan, saya akan menggunakan layout landscape, maka saya pilih landscape. Nah, kalau sudah seperti ini, yang langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengatur margin. Saya pilih masih dalam menu layout, kemudian pilih margin, kemudian pilih custom margin. Kita atur top 1, left 1, bottom 1, dan right 1. Kalau sudah, klik OK. Sudah seperti ini. Kemudian langkah ketiga, dalam sertifikat ini nanti backgroundnya ada desainnya atau gambarnya. Caranya gimana? Bapak Ibu silakan menyiapkan gambar sebagai backgroundnya. Bisa Bapak Ibu membuat di Canva atau di Corel, atau mentok-mentoknya tidak bisa buat, Bapak Ibu bisa download gambar secara gratis di internet. Nah, saya sudah menyiapkan gambarnya. Saya pilih menu Insert, kemudian pilih Picture, kemudian pilih This Device, kemudian klik di mana atau pilih di mana gambar Bapak Ibu yang sudah simpan. Misalkan Bapak Ibu habis download kemudian disimpan di menu download, maka di file download maksud saya, maka silakan pilih download. Akan tetapi karena saya menyimpannya ada di desktop, kemudian folder aset saya buka, kemudian berada di sini, saya klik gambarnya, kemudian pilih insert. Nah, sudah seperti ini. Kemudian pilih wrap text, pilih behind text agar gambar ini berada di belakang teks. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan atur posisi dari gambar tersebut dengan drag, tarik ke pojok kiri, kemudian pojok kanan Bapak Ibu tarik, diperbesar. Nah, seperti ini. Nah, sudah, backgroundnya sudah jadi. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya, langkah keempat, di atas sertifikat akan saya beri logo instansi dan nama instansi. Caranya sama. Untuk memasukkan logo ke dalam sertifikat ini, maka pilih menu Insert, kemudian klik Picture, pilih This Device, pilih di mana logo berada. Nah, saya sudah langsung muncul ini, maka saya pilih gambarnya, saya klik gambarnya, kemudian pilih Insert. Setelah itu masih kelanjutannya pilih wrap text, kemudian in front of text. Kalau sudah, saya tarik, saya posisikan di tengah saja. Bapak Ibu bisa mempraktekannya bebas, mau ditaruh di kiri atau di kanan. Nah, saya akan mencoba mencontohkannya di tengah.
Kalau sudah, kemudian untuk memberikan nama instansi, saya pilih menu insert, kemudian klik text box, saya pilih kiri atas simple text box. Saya ketikkan nama instansinya, SMK Negeri Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Kemudian saya blok semuanya. Saya kembali ke menu home dulu, klik menu home, kemudian atur jenis fontnya. Saya pilih Tahoma, ukurannya saya ubah jadi 16. Kemudian spasinya saya hapus, remove space after paragraph. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa geser, diposisikan. Nah, kalau sudah seperti ini, klik menu save format kembali, kemudian save fill-nya pilih no fill, save outline-nya pilih no outline. Nah, sudah seperti ini. Posisikan berada di mana Bapak Ibu inginkan. Saya posisikan di tengah. Jika sudah, kemudian langkah kelima adalah menulis narasi sertifikat. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ingin membuat sertifikat untuk apa? Untuk kegiatan apa? Nah, narasinya ini disesuaikan. Saya akan memberikan contoh. Kembali menu insert, kemudian klik text box, pilih yang simple text box. Saya geser, saya tempatkan di sini di bagian tubuhnya atau body dari dokumen ini atau lembar kerja ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya atur panjang dan lebarnya begini saja. Kemudian tulisannya ini di blok. Kalau sudah, kemudian di delete. Nah, setelah di delete, Bapak Ibu bisa menulis narasinya sesuai dengan kebutuhannya untuk sertifikat apa. Nah, saya akan berikan contoh seperti ini. Nah, ini saya ketik judul sertifikatnya, saya kembalikan ke menu home untuk mengetahui jenis hurufnya. Saya menggunakan Tahoma, terus ukurannya 50, saya beri garis bawah menggunakan underline, dan seterusnya. Nah, ini namanya saya hapus dulu. Kira-kira seperti ini. Diberikan kepada siapa, namanya kita kosongi dulu, sebagai apa, dalam kegiatan apa yang dilaksanakan, di mana, tanggal berapa. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah, kita pilih menu save format, kita hilangkan background warna putih dan garis tepinya. Caranya, save fill-nya dipilih no fill, save outline-nya dipilih no outline. Nah, sudah seperti ini. Ini narasi sertifikatnya sudah jadi. Kita coba klik dulu secara keseluruhan sampai muncul seperti ini. Kita geser agak ke atas, atau Bapak Ibu atau panjenengan bisa atur sesuai dengan rancangan masing-masing. Kalau sudah, ini agak saya lebarkan seperti ini. Nah, kalau sudah, setelah narasi sertifikatnya selesai, kita akan coba buat untuk tanda tangan pengesahannya. Caranya, kita klik dulu kursornya di luar seperti ini. Nah, kalau sudah, klik insert, kemudian pilih klik insert, menu insert, kemudian klik tabel, kemudian pilih 2x2 seperti ini. Bapak Ibu nggak usah panik kenapa lembar kerjanya jadi berantakan lagi. Tidak masalah, tinggal klik pojok kiri atas tabel tersebut, kemudian klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ini saya coba narasinya saya paskan dulu. Nah, kalau sudah, klik dulu
tabelnya, kemudian bagian ruler kita geser seperti ini, disesuaikan dengan urutan narasi di atas. Bagian kanan juga. Kira-kira sebegini saja. Kemudian bagian tengahnya, kursor kita letakkan di bagian tengah. Kita geser, kita posisikan center. Nah, sudah. Kalau sudah, baris pertama di blok, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Di tabel di paling baris pertama, silakan diketikkan tempat dan tanggal pengesahan. Saya buat misalnya Karanganyar 8 Desember 2021. Kemudian mengetahui, koma. Untuk memperbesar huruf, Bapak Ibu tinggal klik tabelnya seperti ini, kemudian jenis hurufnya diatur kembali. Saya akan menggunakan Tahoma dengan ukuran 18. Kemudian saya blok 2 baris, kemudian pilih center agar isi di dalam sel itu center semua. Di kolom pertama baris kedua saya tuliskan kepala sekolah, enter. Saya ketik namanya, saya misalkan kepala sekolah SMK Jumantono Bapak Setiono SPD, NIP. Ini hanya permisalan saja. Kemudian baris kedua, kolom kedua saya tulis ketua panitia. Saya misalkan nama saya sendiri. Kemudian enter, NIP. Seperti ini. Nah, ini kalau belum center, Bapak Ibu blok kembali seperti ini, di blok, kemudian pilih center. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah jadi bagian pengesahan atau tanda tangannya. Untuk menghilangkan garis tabel ini, Bapak Ibu silakan klik tabelnya dengan klik pojok kiri atas, kemudian pilih di bagian menu tabel desain, kemudian klik pilih yang no border seperti ini. Saya coba agak naikkan tabelnya. Kemudian saya agak luaskan, klik enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengimport tanda tangan. Nah, saya akan memberikan contoh mengimport scanan tanda tangan. Tanda tangan ini misalkan filenya atau dokumennya itu didapat dari scan menggunakan scan printer atau difoto menggunakan kamera HP. Nah, saya misalkan begini. Nah, saya punya file tanda tangan, ada tanda tangan 1 dan tanda tangan 2. Tetapi ini kan backgroundnya masih abu-abu. Nah, kita hilangkan dulu backgroundnya. Caranya, Bapak Ibu silakan buka browser, kemudian ketik remove.bg, kemudian klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, klik upload image, kemudian pilih di mana file tanda tangan yang akan dihilangkan backgroundnya. Saya klik TTD1, ini tanda tangan saya yang masih ada background abu-abu tadi, karena saya buatnya itu atau scan-nya itu tidak menggunakan scan printer tapi hanya memfoto menggunakan kamera HP.
jadinya seperti ini. Kemudian saya klik open. Nah, website ini atau portal ini akan memproses menghilangkan backgroundnya. Nah, ini sudah hilang backgroundnya. Kemudian pilih atau klik download. Nah, ini sudah ttd1 remove bg preview, filenya sudah terdownload. Saya kembali ke file atau dokumen awal tadi. Nah, ini saya akan berikan tanda tangan yang sudah saya hilangkan backgroundnya. Caranya klik insert dan pilih picture, this device, kemudian file yang sudah saya download tadi, tanda tangan yang sudah saya hilangkan backgroundnya. Nah, ini ada di sini di folder download. Saya pilih gambarnya, kemudian klik insert. Tidak usah panik kenapa filenya berantakan. Klik gambarnya, kemudian pilih wrap text, kemudian in front of text. Kemudian posisikan atau tarik gambar tanda tangan tadi, dibesarkan atau dikecilkan, ditarik, disesuaikan. Nah, saya posisikan di sini. Begitu pula dengan tanda tangan kepala sekolah. Misalkan saya menggunakan scan tanda tangan kepala sekolah, maka caranya juga sama. Jika filenya masih ada backgroundnya, maka dihilangkan dulu backgroundnya. Caranya akses remove.bg pada browser Bapak Ibu, kemudian upload file tanda tangannya ttd2. Nah, kalau sudah hilang backgroundnya, klik atau pilih download, maka secara otomatis filenya tersebut di-download. Nah, ini sudah terdownload dengan nama file ttd2 remove bg preview.png. Saya kembali ke dokumen Word tadi untuk menginsertkan kembali tanda tangan, tapi di sini saya akan menginsertkan tanda tangannya Bapak Kepala Sekolah. Ini hanya permisalan saja ya. Klik menu insert, pilih picture, pilih this device, kemudian tadi kan berada di folder download karena terakhir saya download itu kesimpan di folder download dan namanya ini ttd2, maka klik gambarnya, kemudian pilih insert. Nggak usah panik lagi kenapa rusak, klik saja dulu gambarnya atau tanda tangannya, pilih wrap text, kemudian pilih in front of text. Kemudian posisikan tanda tangannya, diatur besarnya, posisinya diatur, digeser, ditarik. Nah, seperti ini. Ini hanya permisalan saja ya. Kemudian saya ingin menambahkan stempel, katakanlah seperti itu. Maka sama yang dilakukan, pilih menu insert, kemudian picture, this device, kemudian pilih di mana file stempel berada. Saya menyimpannya di desktop, di folder aset, stempel. Diklik gambarnya dan pilih insert. Lagi posisikan dengan cara klik gambar stempel tadi, kemudian klik kanan. Saya ulangi. Posisikan kursor di luar terlebih dahulu. Pilih insert, picture, this device, pilih gambar stempelnya, klik insert. Kalau sudah seperti ini, pilih wrap text, pilih yang in front of text. Nah, diposisikan, di ukurannya disesuaikan, posisinya
paskan seperti ini. Nah, ini sertifikatnya sudah jadi. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah nama. Nah, namanya ini nanti kita akan buat mail merge. Katakanlah kita akan membuat sertifikat untuk banyak orang. Caranya, buka dulu aplikasi Office Excel. Bapak Ibu silakan buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Kemudian pilih New, kemudian Blank Workbook. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu silakan buat seperti ini. Saya sudah buat. Saya sudah buat, saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu silakan buat, ada nomor, nama, dan alamat. Di sini saya buat 5 penerima sertifikat. Jadi biar tidak buat banyak file sertifikat, jadi cukup satu saja. Tapi ketika nanti dicetak bisa untuk beberapa nama. Caranya Bapak Ibu silakan buat ini dulu, kemudian disimpan. Cara menyimpannya, klik file, kemudian save. Nanti Bapak Ibu diminta mengetikkan nama filenya. Atau saya contohkan, klik file, Bapak Ibu nanti pilih save, tapi saya pilih save as. Kemudian diberi nama penerima sertifikat pelatihan, kemudian klik save. Seperti itu cara menyimpannya. Nah, kalau sudah disimpan, kembali lagi ke lembar kerja Word, lembar kerja di mana kita buat sertifikat tadi. Posisikan di mana kita akan meletakkan namanya. Kemudian pilih menu My Links, kemudian pilih Select a Recipient, pilih Use an Existing List, kemudian pilih file di mana Bapak Ibu simpan tadi, file Excel tadi yang ada nama peserta penerima sertifikatnya. Saya simpan di dokumen. Nah, ini nama penerima sertifikat pelatihan. Saya klik, pilih open. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita akan menggunakan sheet 1 karena memang di dalam file Excel tadi hanya ada satu sheet. Saya pilih atau klik OK. Kalau sudah, kemudian kita posisikan namanya berada di bawah tulisan diberikan kepada, seperti ini. Saya kembalikan ke menu home dulu. Jenis fontnya Tahuma, ukuran hurufnya 24. Kalau sudah, kembali ke menu My Links, kemudian pilih Insert Merge File, kemudian pilih yang nama.
Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Untuk melihat hasilnya, klik preview result. Nah, seperti ini. Ini file 1, kemudian untuk melihat file 2, diklik yang next record. File kedua, file ketiga, file keempat, namanya akan berubah-berubah, akan menyesuaikan dengan file Excel yang kita buat tadi. Begitu. Jadi kita tidak perlu membuat banyak file sertifikat, jadi hanya butuh satu file saja untuk beberapa nama penerima sertifikat. Misalkan ada 100, jadi cukup hanya ada satu file sertifikat seperti ini, tapi nanti di file Excel yang kita koneksikan dengan mail merge tadi, ini ada 100 penerima. Jadi yang ditambahkan hanya di file Excel ini. Nah, kalau sudah, ketika Bapak Ibu ingin mencetak hasil sertifikat ini, maka pilih finish merge, kemudian pilih print dokumen dari nomor berapa sampai nomor berapa. Karena ini tadi ada 5, bisa dari 1 sampai 5, atau langsung saja pilih all, kemudian klik OK. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan printer, maka tinggal klik OK, maka nanti sertifikat secara otomatis akan tercetak sesuai jumlah penerima. Kalau di file ini ada 5 penerima, maka sertifikat akan tercetak sejumlah 5 sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, sudah selesai. Nah, untuk menyimpan dalam bentuk PDF, ini bisa saya contohkan. 1, saya ingin nomor 1, penerima nomor 1 Zaimatus Solihah, maka caranya file, klik menu file, kemudian pilih save as, saya pilih letakkan di dokumen, kemudian namanya sertifikat Zaimatus Solihah. Kemudian ekstensi filenya diklik, diganti yang PDF, kemudian klik save atau pilih save. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, file sertifikat kita sudah jadi. Jika ada Bapak Ibu merasa kesulitan atau ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar YouTube atau bisa chat langsung kami. Cukup sekian materi dari saya, banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.